Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdan Abdullah Assegaf. Saya berasal dari Penjas 2B NPM 19219178. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal tentang apa yang sudah ditugaskan dalam mata kuliah telaah kurikulum. Langsung saja ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama ada standar isi. Standar menurut KBBI adalah ukuran tertentu dipakai sebagai patokan sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga diakalkan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, atau syarat. Jadi di sini standar itu diartikan sebagai dalam patokan ataupun bisa dalam suatu batas atau minimal, seperti itu. Yang kedua yaitu ada pengertian kurikulum. Menurut KBBI, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum yang ditulis oleh Rusman, kurikulum adalah rencana untuk kegiatan pembelajaran yang terdiri dari dua dimensi pokok, yaitu visi dan struktur. Jadi kurikulum itu adalah, kalau diartikan dalam sebuah bahasa, kurikulum itu adalah dasarnya suatu pembelajaran. Jadi adanya suatu pembelajaran itu dikarenakan karena adanya suatu kurikulum. Suatu pembelajaran diartikan kalau tidak ada kurikulum, pembelajaran itu tidak dapat berjalan secara langsung, karena awal mula pembelajaran itu adanya dalam kurikulum, seperti itu. Kurikulum menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Nah, yang saya tadi sebutkan, kurikulum itu adalah suatu rencana ataupun suatu awalan. Karena kalau tidak adanya kurikulum, pembelajaran juga tidak dapat berlangsung. Karena juga kurikulum itu terdapat isi dan bahan-bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Yang selanjutnya ada kompetisi inti. Kompetisi inti merupakan elemen batu dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Nah, jadi kompetisi inti itu dapat diartikan yang tidak ada dalam sebuah kurikulum sebelumnya. Pengertian kompetisi ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetisi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetisi dasar. Dan juga standar kompetisi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sejenisnya.
Yang selanjutnya ada KD atau disebut kompetisi dasar. Kompetisi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetisi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Jadi yang sebelumnya itu ada kompetisi inti. Jadi untuk mencapai suatu kompetisi inti itu harus ada kompetisi dasar terlebih dahulu. Karena kalau tidak adanya kompetisi dasar, kompetisi inti juga tidak bisa tercapai. Seperti itu. Untuk contoh kompetisi dasar dan kompetisi inti sudah saya terapkan dalam makalah yang sudah ditugaskan. Untuk pembahasan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.